Shalom, selamat berjumpa lagi di ibadah kita. Mari saudara-saudara kasih, dimanapun kita berada hari ini, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita persiapkan hati pikiran kita, sehingga kita datang enggak sama pada saat ketika kita sudah mendengarkan semuanya. Rangkaian ibadah kita, tapi kita mengalami satu perubahan, sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus menjamah hidup kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaanmu sepanjang hidup kami. Mari Tuhan Yesus, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau hari ini kami taruh semua di bawah kakimu, kami letakkan di bawah kakimu. Kami rindu hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu. Kami rindu sepanjang hidup kami. Kami boleh meninggikan nama Tuhan karena kami tahu Tuhan sendiri yang berdaulat atas hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami rindu memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Di dalam namamu yang kudus, kami siap Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kala selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Glory. Apapun bebanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan selalu ada bersama dengan. Tetap pegang tangan Tuhan, tetap pegang janji. Di dalam janji ada kepastian, di dalam janji ada jawaban. Percaya seluruh hidup, ya selalu, jangan ragu. Jesus, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu. Di sepanjang hidupku, kau selalu menemaniku. Jesus, tak pernah kau biarkan ku berjalan sendirian. Selalu menemaniku melewati
hidupmu. Setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku, benar Tuhan Yesus. Kau Bapa yang selalu Kau Bapa kan yang selalu hatimu. Apa yang ada di dalam hatimu? Jesus, haleluya. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, Jesus, terukir dalam kehidupan.
berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbuktikan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Yes Lord, glory, haleluya. Sungguh kami bangga menjadi anak pilihan-Mu Tuhan Yesus. Jesus, haleluya. Yes, amen. Yesus Tuhan, Allah Maha Besar, Kau berkuasa atas segalanya. Kan ku tinggikan dan ku muliakan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Yesus Tuhan, Allah Maha Besar, Kau berkuasa atas segalanya. Sekali lagi katakan,
tempat mana. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagimu di tempat mana tinggi. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak rasa kita udah masuk pertengahan Agustus. Kita bersyukur masih kita bisa bertemu. Kita bersyukur kita masih bisa bernapas. Sebelum saya memberikan renungan firman, mari kita berdoa dulu. Tuhan, pada hari ini Engkau yang menyertai kami. Engkau yang berikan kami firman-Mu, hingga kami kuat dalam firman-Mu. Bukalah hati anak-anak-Mu, hingga firman-Mu tertanam dalam kehidupan mereka, hingga firman-Mu menjadi berkat untuk setiap anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Kami ucapkan syukur Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, kita akan bicarakan tema kehidupan hari ini. Artinya kehidupan harus berjaga-jaga. Harus kita berjaga-jaga. Apalagi zaman COVID-19 ini. Harus lagi kita lebih dekat sama Tuhan. Jangan kita lalai dalam situasi sekarang, sehingga kita mudah jatuh dalam ketakutan, mudah jatuh dalam kekhawatiran, mudah jatuh dalam kepasrahan pada nasib. Itu sangat bahaya sekali dalam kehidupan saudara. Lihat, selain dunia diserang COVID-19, kita baca berita, bencana alam bertubi-tubi serang berapa negara. Kebanjiran menimpa China, menimpa Taiwan, menimpa India, menimpa di Myanmar, di Vietnam dan negara-negara lain. Bukan itu aja. Picu kebakaran. Ladang hutan terjadi, habis semuanya. Saya dengar berita di Aljazair, 65 orang terbakar habis. Di Tunisia, itu hampir 90.000 hektar terbakar. Termasuk di Amerika. Gempa terjadi di mana-mana. Udara panas sekali terjadi di beberapa negara. Bencana tidak kunjung padam. Marilah kita sama-sama kita kupas renungan firman pada hari ini. 6 poin coba kita bawa. Berjaga-jaga berarti kita hidup zaman sekarang tidak menentu. Itu pertama, poin ke-1. Berjaga-jagalah, hidup zaman sekarang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan bahaya menyerang kehidupan kita. Kita tidak tahu. Berjaga-jaga berarti kita bersiap siaga. 24 hour standby. Seperti tentara lagi jaga perbatasan, mereka tidak tidur, mereka jaga di pos. Berjaga-jaga berarti kita was-was. Kita waspada setiap saat. Kita tidak tahu kapan musuh menyerang kita. Kapan masalah akan menyerang kita. Kita sama-sama kita lihat di renungan Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Dikatakan di Markus, Yesus berkata, jagalah, berjaga-jagalah supaya kalian tidak mengalami percobaan. Daging kita lemah, roh kita benar menyala-nyala kuat, tapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu dagingnya lemah. Contoh sederhana aja. Ada seorang yang kena penyakit kencing manis yang berat.
Dokter katakan kamu jangan sekali-sekali makan manis-manis atau durian. Pada saatnya dia bilang oke, saya nggak akan makan. Pada saatnya ada saudaranya bawa durian yang sangat wangi sekali, sangat lezat sekali, buka depan matanya. Dia ngiler, dia lupa apa yang pesan dokter. Dia coba dia makan. Dia rasanya mau pengen makan. Tanpa peduli, dia coba duriannya, dia makan. Jadi tanda saudara dan saya tidak sanggup melawan kedagingan kita. Contoh. Kedua, dikatakan firman Tuhan, hidup berjaga-jaga sambil bertekun dalam doa. Kedua, hidup berjaga-jaga sambil bertekun dalam doa. Kolose 4 ayat 2 ada jelas katakan sama kita di firman Tuhan, bertekun dalam doa. Tekun dalam doa, pada itu berjaga-jaga sambil mengucapkan syukur. Sambil mengucapkan syukur. Bahasa Inggrisnya continue in prayer and was in the same that thanksgiving. Kita mengucapkan syukur apa yang Tuhan berikan pada kita. Zaman sekarang tidak tentu, kita tidak tahu apa yang harus terjadi, tapi kita harus bertekun dalam doa. Bertekun berarti kita sungguh-sungguh dan tidak mau menyerah. Orang yang bertekun tidak bakal menyerah. Bertekun dalam doa artinya ada 3 S kita akan ingatkan. S bukan TTS, bukan. S-nya bukan namanya TTS. TTS bukan gang TTS. Gang TTS ada di Jembatan 5. TTS. Pertama tetap. Kedua T-nya terus. Ketiga T-nya apa? S-nya apa? Setia. Kita memohon kepada Allah supaya iman kita tambah hari tambah teguh, tambah hari tambah kuat. Inilah kalau orang yang berteguh pasti kuat. 3. Kehidupan berjaga-jaga supaya kita bisa melawan si iblis yang sedang mengiling kita. Kita tinggal lihat apa iblis itu, kita nggak tahu. Dia mengaung-ngaung, dia akan hantam kita. Nah, itu saya suka bilang sama teman-teman saya. Iblis tidak ada di kuburan. Iblis ada di rumah. Orang gantung diri di rumah, makan baygon di rumah, cerai di rumah, nggak ada. Saya dengar kabar orang gantung diri di kuburan. 1 Petrus 5 ayat 8 kita renungkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis berjalan di keliling kamu, mengaung-ngaung. Seperti mengaung-ngaung yang mencari orang yang dapat ditelan. Kita tidak tahu siapa ditelan. Iblis bukan canggihnya besar, bukan mukanya serem. Iblis seperti macan jadi liwiyang. Jalannya kiri, jalan ke kanan, belakangnya juga seperti sekitar si Spanyol. Akhirnya kamu jatuh dengan rayuan. Akhirnya kamu jatuh dalam rumah tangga kamu. Hati-hati zaman COVID, zaman sekarang. Jangan kita dipengaruhi oleh orang-orang luar yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sekali-kali kita dibawa, kita lagi keadaan stres, keadaan sulit, kita diajak ke alim hujum atau ke dukun minta petunjuk arwah, minta berkat, hingga kita disuruh minum, diurapin lagi dengan olesan, hingga saudara membuat saudara jatuh dalam dosa. Saudara biasa pagi doa, hidupnya suci, karena COVID-19, ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, nggak ada jalan keluar. Modal kita hanya, saya bilang, modal dengkul, berdoa, menyembah. Ketiga poin. Poin keempat, kehidupan berjaga-jaga, kita harus menggunakan senjata Allah, senjata Tuhan. Ya,
Efesus 6 ayat 11 dikatakan dalam firman, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu melihat iblis. Jangan kita terpengaruh tipu iblis. Kalau kita bangun pagi malas, baca Alkitab malas, hidup kitanya ambil bantal, tutup kepala, rasanya sudah frustasi. Itu bahaya. Senjata Allah bukan perlu kendali. Senjata Allah bukan bom meriam. Senjata Allah hanya gunakan mulut kita. Dengan dengkul berlutut. Dengan pujian-pujian. Dengan penyembahan. Dengan firman Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bahwa kita sudah bersandar, berserah sepenuhnya. Berlutut sambil muji Sang Raja yang mulia. Sang Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Itulah Tuhan mau kita. Modal dengkul. Gak perlu kasih makanan. Gak perlu kasih apa-apa. Hanya pakai mulut kita. Pakai pujian kita. Kita menyembah. Kita baca firman. Kita mengucapkan syukur dalam hidup kita. Kita bisa ada hari ini. Nah, enak kan Tuhan? Modal dengkul. Hanya menyembah Tuhan, nanti Tuhan yang selesaikan persoalan kita semuanya. Kelima, kehidupan berjaga-jaga, kita hadapin yang tidak kelihatan di depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu dikatakan Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah, pemerintah, melawan penguasa, melawan apa? Penghulu-hulu dunia yang gelap itu. Melawan roh-roh udara yang jahat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahunya orang datang, kok dia bisa kesurupan? Kok orang baik-baik dia bisa minum baygon? Kita nggak kelihatan ini. Kita harus berjaga-jaga. Karena kita hadapin yang bahaya, hadapin yang tidak kelihatan dengan kasar mata kita. Tahu-tahunya air gelombang datang. Tahu-tahunya angin topan datang. Tahu-tahunya masalah datang. Tapi kalau kita punya senjata Allah, kita bisa melawan roh-roh jahat sekitar kita. Amin. Saudara harus punya senjata Allah. Terakhir, jangan terlalu lama nanti bosan. Pentingnya kehidupan berjaga supaya kita tetap berdiri teguh. Kita jadi anak Tuhan gak gampang cengeng. Kita menjadi anak Tuhan yang selalu bersuka cita. Di Efesus 6 ayat 13 dikatakan apa? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat. Kenapa hari-hari yang jahat? Orang hidup susah, apapun dihalalin. Saya pun tiap hari ditawarin ini, ditawarin. Saya bilang, saya tidak mau. Tetap dia wain terus. Sampai satu hari, malam-malam ada orang telepon sama saya. Pak, Bapak tahu? Anak Bapak kena narkoba. Ditahan di polisi mana, saya juga tidak. Saya tahu anak saya lagi tidur. Anak saya besar. Udah tidur. Saya bilang, kamu kurang ajar. Kamu setan. Ya buru-buru dia taruh. Jadi kita tidak tahu hari-hari ini jahat. Tapi kalau kita ada senjata melawan hari yang jahat, kita nggak gampang jatuh. Sekarang orang gampang jatuh karena mendengar sekitar kita. Kita rasanya takut sendiri. Karena di mana-mana COVID. Sakit flu, COVID. Tadi tenggorokan COVID. Sakit batuk COVID. Buang-buang air COVID. Dianjurkan, saya waktu itu ada buang air. Saya bilang, Fit, hati-hati kamu. Kamu ada COVID dari Nehi, berarti dari India. Cepat-cepat kamu harus pergi PCR. Enggak. Saya sehat, saya udah makan obat anti buang air. Jadi, kehidupan kekhawatiran,
Namanya orang itu menjadi tambah hari di jabat, hidupnya ada kena 3K. Kayaknya apa? Hidupnya ada kekhawatiran, hidupnya ada ketakutan, hidupnya lagi kecemasan. Di mana-mana cemas, takut. Kesian tuh orang hidup begini. Apalagi kita anak Tuhan, kita percaya. Kita ikuti protokol pemerintahan, kita bersih, tanpa nggak ada apa-apa, kita di rumah, di mana-mana kita ikut protokolan. Sambil kita berdoa, sambil kita makan vitamin, sambil kita berolahraga. Kalau kita punya senjata Allah, berupa pujian, penyembahan, firman Tuhan, iman yang teguh, pasti kita bisa berdiri teguh. Hasilnya menjadi pemenang hidup kita. Kita nggak rasa COVID hampir 2 tahun. Tahun 2000, sekarang 21. Kita harus menjadi pemenang. Kita ikutin protokol pemerintahan. Kita ikut kebersihan. Kita jaga. Jangan kita mau berkumpul-kumpul tanpa tidak ada artinya. Karena gampang pakai WOS, pakai apa? Zoom aja. Di mana kita pakai Zoom. Ingat baik-baik. Seorang yang berjaga-jaga dengan doa dan pujian penyembahan akan menghadirkan suasana kejiwaannya yang nyaman. Kejiwaannya yang aman. Kejiwaan yang aman. Kejiwaannya penuh sukacita dan damai sejahtera. Inilah poin yang ke-6 yang kita hari ini kita bicarakan. Poin ke-1, berjaga-jaga hidup zaman sekarang tidak menentu. Kedua, kehidupan berjaga-jaga sambil bertekun dalam doa. Ketiga, kehidupan kita berjaga-jaga bisa melawan iblis yang sedang mengkelilingin kita. Keempat, kehidupan berjaga-jaga kita harus gunakan senjata Allah. Kelima, kehidupan berjaga-jaga yang hadapin yang tidak kelihatan. Keenam, penting kehidupan harus berjaga-jaga. Jadi kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi pemenang. Hidup sehat, damai sejahtera, Tuhan memberkati kita. Tuhan, terima kasih renungan firman ini. Ajar kami berjaga-jaga. Kami bertekun, berdoa, bersandar sepenuhnya hidup kami. Langkah kami padamu. Buka hati anak-anakmu. Mereka akan menjadi berkat untuk keluarga besar mereka. Berkat untuk masyarakat. Berkat untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Mari kita akan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan, begitu indahnya Tuhan, Engkau yang memberikan bumi dan langit seisi. Bungkuslah dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, gunung Merapi, kebakaran hutan, dan virus COVID-19. Engkau yang stopkan, Engkau yang berikan imbauan supaya COVID-19 dapat terlepas. Zaman negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh, Indonesia. Lindungilah pemerintahan kami dipimpin oleh Presiden kami, Jokowi. Lindungilah aparat pemerintahan kami. Cukupkan keuangan kami, ekonomi kami, supaya Indonesia jaya dan makmur. Terima kasih Tuhan. Berkatilah negeri kami, pulihkan negeri kami. Jamalah anak-anakmu yang dengar firman ini Bapak. Turunlah urapanmu pada kami mau angkat tangan tinggi-tinggi. Bukalah pintu surga-Mu. Curahkan hikmat marifat pada kami. Engkau yang jamah pada kami. Jamah rumah tangga kami. Jamah kesehatan kami, jamah pekerjaan kami, jamah juga usaha kami. Damai sejahtera menyertai kehidupan kami. Kami ucap syukur Bapa, dalam nama Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima katakan, amin. Tuhan memberkati kita. God bless you.